Halo Gymers, jumpa lagi di channel Gym Clip Movie. Semoga sobat sekalian berkelimpahan dalam segala hal. Kali ini kita mengulas sebuah film action keluaran tahun 2017 berjudul Kidnap, disutradarai oleh Louis Prieto dengan pemeran utama Halle Berry sebagai sang emak, Sage Korea sebagai sang anak, dan Chris McGinn sebagai Margot. Film ini mengisahkan seorang emak-emak super yang berjuang mendapatkan putranya yang diculik oleh sindikat penculikan anak. Bagaimana keseruannya? Tonton di review kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ya sobat sekalian. Ingat, mau tahu alur cerita tapi filmnya kepanjangan? Ke Gym Clip Movie aja. Yuk kita mulai reviewnya ya. Deringan lonceng dari meja pelanggan dengan ritme yang menyebalkan adalah keseharian hidup bagi Carla, seorang emak cantik yang saat ini sedang dipusingkan oleh perceraian dan perebutan hak asuh anak. Membanting tulang dalam ganasnya umpatan dan caci para pelanggan tidak ada apa-apanya, asalkan buah hati kesayangan tidak pernah kekurangan. Itulah hakikat dasar yang menjadikan kehadiran seorang ibu selalu berharga di mata anaknya. Restoran kecil itu sedang ramai dikunjungi dan pelayannya cuma Carla seorang. Frankie, sang putra, mengingatkan bahwa mereka harus segera pergi ke taman bermain sesuai janji sang ibu. Namun apa daya, pelayan pengganti belum juga sampai. Akhirnya saat yang dinanti tiba juga. Frankie memeluk erat ibunya karena sekarang mereka bisa bersama. Apa yang lebih membahagiakan dari pelukan anak tersayang? Bahkan keletihan sebesar gunung pun lenyap tak berbekas. Perjalanan menuju taman bermain sangat membahagiakan keduanya. Setibanya di sana, Frankie segera menjelajahi taman tersebut mencari wahana terbaik yang hendak ia mainkan. Sang ibu dengan bangga memperhatikan putranya. Tiba-tiba sebuah panggilan telepon dari pengacaranya membuyarkan keasikan Carla. Ia bagai terseret kembali ke dalam kenyataan hidup yang penuh dengan kepahitan. Urusan perceraian yang belum beres dengan suaminya, belum lagi perebutan hak asuh anak menjadi beban teramat berat yang saat ini harus ia tanggung. Beruntung ia punya Frankie, bocah lucu dan manis yang setia menemani perjalanan hidup Carla selama ini. Karena telepon tersebut, Carla kehilangan fokus untuk menjaga anaknya. Ia mulai mencari di mana keberadaan Frankie. Panggilan Marco yang seharusnya dijawab dengan polo oleh Frankie tak terdengar lagi. Carla mulai panik. Ia menanyai pengunjung lain, namun tak satu pun yang tahu di mana Frankie berada. Dan mimpi buruk pun dimulai. Carla histeris melihat putra kesayangannya ditarik paksa oleh seorang wanita besar menuju sebuah mobil butut. Sekuat tenaga ia mengejar mobil tersebut hingga bergelantungan pada sisi mobil. Keselamatannya kini tak ia pedulikan asalkan Frankie bisa ia dapatkan kembali. Sayang sekali pegangannya terlepas dan penculik itu pun kabur. Carla bergegas ke mobilnya dan langsung mengejar penculik itu. Kebut-kebutan pun meramaikan jalanan di siang terik yang menyengat. Carla terus membuntuti mobil penculik di depannya. Saat lampu merah, Carla bergegas keluar dari mobilnya menuju mobil penculik, memukul-mukul kaca mobil dengan panik. Lampu hijau menyala dan mobil tersebut pun melaju meninggalkan Carla. Lepas lagi kesempatannya untuk mendapatkan Frankie. Mobil Carla jauh tertinggal oleh kemacetan di jalanan. Dalam kepanikan dan kesedihan mendalam, ia terus berdoa pada Tuhan memohon bantuan agar bisa mengejar mobil penculik. Doanya terkabul. Mobil penculik itu tiba-tiba terlihat. Sadar ia dibuntuti, penculik itu pun tancap gas. Mendekati sebuah persimpangan, mobil penculik itu mendadak mengambil haluan keluar jalur utama, membuat Carla mengerem mobilnya dan langsung mundur memasuki jalur tersebut.
Saat berpapasan dengan sebuah mobil lain, Carla menyempatkan diri meminta bantuan pengemudinya untuk menghubungi polisi karena ia telah meninggalkan handphonenya saat jatuh mengejar mobil di taman tadi. Di depannya, benda-benda dilemparkan ke jalan raya dari dalam mobil oleh salah seorang penculik. Dengan sigap, Carla menghindari benda-benda tersebut. Penculik melemparkan sebuah ban mobil dan karena refleks menghindar, Carla menghantam mobil di sampingnya sampai terguling-guling di jalan. Carla terpaksa terus melaju meninggalkan mobil tersebut, mengabaikan rasa simpati dan kasihan, karena saat ini keselamatan putranya adalah segalanya untuk dia. Carla terus membuntuti mobil penculik di depannya. Saat hendak menyalip, tiba-tiba kaca mobil terbuka. Penculik meletakkan pisau di leher Frankie untuk mengancam Carla agar menjauh dari mereka. Dengan isyarat tangan, penculik tersebut menunjuk sebuah jalur yang harus dilalui oleh Carla. Dengan terpaksa Carla berbelok ke jalur yang ditunjuk agar putranya tidak dilukai oleh penculik tersebut. Namun naluri keibuannya tidak mungkin membiarkan putra tercinta ada dalam bahaya sendirian. Carla lantas kembali masuk ke jalur utama dan berhasil membuntuti para penculik tersebut. Melalui pager yang sering dipakai putranya merekam, Carla akhirnya tahu kalau si penculik wanita tersebut bernama Margot. Ia melihat Frankie yang sedang sendirian saat Carla menerima telepon dan membujuk Frankie ikut dengannya. Carla lantas membayangkan saat-saat bahagia bersama putranya, sebuah tambahan energi bagi terserap ke dalam dirinya, membulatkan tekadnya untuk mendapatkan Frankie kembali. Seorang polisi patroli tiba-tiba muncul di belakang mobilnya. Carla sadar inilah kesempatan emas untuk meminta bantuan. Untuk menarik perhatian, ia mengemudikan mobilnya secara siksak. Polisi tersebut mempercepat laju motornya dan meminta Carla untuk menepi. Tapi bukan itu yang Carla inginkan. Ia minta polisi tersebut untuk menghentikan mobil si penculik yang ada di depan mereka. Namun polisi tersebut tetap meminta Carla untuk menepi. Tanpa ia sadari, mobil penculik yang sengaja berpindah jalur itu tiba-tiba datang dari samping menabrak polisi itu sampai jatuh tak sadarkan diri. Kedua mobil tersebut pun juga turut berhenti. Pintu mobil penculik terbuka. Seorang pria yang adalah suami Margot keluar membawa sebilah pisau dan mengejar Carla. Carla bergegas masuk dalam mobil dan memundurkan mobilnya. Pria itu nampak letih untuk mengejar. Carla lalu keluar dari mobilnya dan melemparkan dompetnya pada pria tersebut yang tetap berdiri melihatnya. Ia coba bernegosiasi untuk mendapatkan putranya tapi tidak berhasil. Carla akhirnya berujar bahwa ia akan terus mengejar mereka selama putranya masih ada dalam mobil tersebut. Pria itu pun lalu membawa dompet Carla dan masuk ke mobilnya. Sekarang gantian Margot istrinya yang keluar dari mobil. Sadar mereka punya rencana jahat, Carla pun segera masuk ke dalam mobilnya. Margot meminta untuk berkendara bersama Carla dan menyetujui negosiasi tadi. Ia akan menyerahkan Frankie dengan ditukar uang $10.000. Merasa tak punya pilihan lain, Carla pun memperbolehkan Margot masuk dan mereka pun kembali berkendara. Saat masuk dalam underpass, Margot tiba-tiba menyerang Carla dari belakang. Carla bukanlah tipe wanita penakut dan tak berdaya. Dengan sekuat tenaga ia melawan balik dan berhasil melemparkan Margot keluar mobil. Rupanya kedua penculik tersebut punya rencana jahat untuk juga menguasai harta Carla dan membunuhnya. Namun kedua penculik tersebut tak menyadari kekuatan seorang emak yang kehilangan putranya, yang tidak takut akan kematian sekalipun asal anaknya selamat. Keluar dari underpass, Carla melihat mobil penculik terparkir di sisi jalan. Ia sedang menunggu istrinya. Carla tak kehabisan akal. Ia mengenakan jaket Margot yang tertinggal dan menyuruh suaminya untuk terus jalan. Sedangkan di belakang, Margot yang kesakitan nampak bersusah payah bangkit mengejar mobil. Dan ia pun ditinggalkan sendirian.
Pria penculik itu terus melaju dengan keyakinan bahwa istrinya sukses melaksanakan misi. Namun ibarat menyembunyikan bangkai, taktik Carla pun ketahuan juga. Pria itu membuka pintu mobil dan mengancam melemparkan Frankie keluar mobil. Menyaksikan hal tersebut, hati ibu mana yang tahan. Carla segera berteriak histeris sambil menghentikan mobilnya. Pria itu mengisyaratkan Carla untuk berhenti mengikutinya. Ia pun berlalu meninggalkan Carla. Carla akhirnya sampai di ujung jembatan panjang tersebut. Di depannya mobil penculik sudah tidak nampak. Wajahnya kosong, kehilangan harapan. Sang putra semakin jauh terpisah darinya. Ia memperhatikan keadaan sekitar dan melihat orang yang sedang memancing. Ia membunyikan klakson untuk meminta bantuan. Seorang pemancing yang baik hati memutuskan untuk membantu Carla menghubungi 911. Carla pun melanjutkan pengejaran, namun ia tiba di sebuah persimpangan 2 jalur. Mengikuti insting keibuannya, Carla memilih untuk berjalan di jalur utama. Dan benar saja, Carla melihat ada kemacetan yang terjadi. Pasti ada yang tak beres. Ia mengemudikan mobilnya ke tempat itu. Alangkah terkejutnya ia melihat ada kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh mobil penculik yang menabrak pengguna jalan lain. Ia bertanya pada seorang pria di situ dan pria tersebut menunjukkan kemana arah penculik tersebut membawa Frankie. Orang itu juga memberitahukan letak kantor polisi dan Carla langsung menuju ke sana. Seorang petugas wanita menyambut Carla. Tanpa menunggu lama, Carla langsung memberikan informasi yang diperlukan polisi untuk mengungkap kasus penculikan anaknya. Petugas tersebut nampak mencatat detail yang diberikan oleh Carla. Dia berjanji dalam 1 jam petugas akan bergerak mencari tersangka tersebut dan Carla dipersilakan menunggu saja. 1 jam tentu saja waktu yang sangat lama untuk aksi kejahatan yang berlangsung cepat. Carla panik. Pelayan masyarakat yang ia harap mampu memberikan kepastian hukum malah nampak acuh dalam bertindak. Carla pun meminjam handphone untuk menghubungi mantan suaminya. Saat menelpon itulah Carla melihat sesuatu yang menyesakkan dada terpampang di dinding kantor polisi. Di situ tertera foto dan nama korban penculikan lainnya yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Carla pun geram, rupanya para petugas tersebut pasif dalam menanggapi laporan dan hanya menjalankan sebuah formalitas belaka. Carla pun meninggalkan kantor tersebut dengan marah. Dalam hatinya pasti ada umpatan, dasar tukang makan gaji buta. Carla putuskan untuk mencari sendiri penculik tersebut. Tuhan membantunya. Dilihatnya jaket penculik tergeletak di atas tong sampah. Carla tahu penculiknya pasti ada di sekitar situ. Sebuah mobil Volvo hitam bergerak malu-malu. Ada yang tak beres. Saat lewat di depannya, Carla langsung tahu penculik tersebut ada di mobil itu. Dengan ganas diseruduknya mobil sang penculik. Pria itu langsung tancap gas dan kabur dari kejaran Carla. Seorang wanita bagai tanpa jiwa melintas menyeberang jalan dan alhasil ia ditabrak sampai terpelanting oleh si penculik. Carla yang melihat bahaya besar mengincar wanita tersebut memutuskan menghalangi laju kendaraan lain di belakang wanita yang ditabrak itu. Dan tanpa ampun mobil Carla ditabrak oleh mobil di belakang korban. Beruntung Carla mengambil tindakan itu, kalau tidak, sang wanita pasti lumat dilindas mobil yang melaju. Carla memutuskan terus mengejar penculiknya. Mereka saling bersusulan di jalanan. Si penculik nampak membuka pintu mobil untuk mengancam Carla. Namun emak supir tersebut tanpa ragu langsung menubruk bemper mobil belakang milik penculik. Rasanya baru kali ini ia melihat seorang wanita pantang menyerah yang mengikutinya kemanapun bagai permen karet di tapak kaki. Malang bagi Carla, mobilnya kehabisan bahan bakar dan mendadak berhenti di tengah jalan. Tak mau menyerah begitu saja, Carla keluar dan berlari mengejar mobil di depannya. Namun apa daya, ia terlalu letih untuk melanjutkan berlari. Carla pun cuma bisa terdiam menyaksikan mobil hitam tersebut menjauh pergi. Tuhan begitu baik bagi orang yang mau berusaha.
Sebuah mobil van hitam nampak mendekat. Pengemudinya membiarkan Carla masuk ke mobilnya. Rupanya jalan yang ditempuh oleh penculik tersebut adalah jalan buntu. Dan karena hal tersebut, mobil penculik itu tiba-tiba muncul dari samping dan menghantam mobil van berisi pengemudi baik hati dan Carla. Dan semuanya pun jadi gelap. Carla terbangun dalam keadaan pusing. Di sampingnya pengemudi baik hati itu sudah menghadap sang khalik. Dengan terpincang-pincang, Carla menuju mobil si penculik. Tanpa ia duga, si penculik langsung menembak Carla dari dalam mobilnya. Beruntung tembakannya meleset. Carla bergegas bersembunyi. Pria tersebut mengejar Carla dengan senjata. Carla pun berlindung dalam mobilnya. Penculik itu berusaha membunuh Carla, namun wanita itu secara cerdik melepas rem tangan mobilnya. Dan mobil tersebut pun meluncur menyeret tubuh si penculik yang sudah dipegangi Carla. Mobil itu berhenti menabrak sebatang pohon, dan pria penculik tersebut akhirnya mati mengenaskan. Carla mengambil tanda pengenal penculik untuk mencari alamat rumahnya, dan dengan bantuan GPS dalam mobilnya, Carla pun menuju alamat si penculik. Malaikat kematian kini mengunjungi penculik anaknya. Carla mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Saat sedang mencari tahu, Carla dikejutkan sebuah panggilan telepon yang diterima oleh Margo, si wanita penculik. Telepon itu berasal dari sindikat penculikan anak. Usai menerima telepon, Margo menuju gudang tempat para korban disekap. Carla pun mengambil kesempatan untuk menghubungi 911. Teleponnya berhasil dan ia dipersilakan menunggu kedatangan polisi. Margo kembali dari gudang. Dengan penasaran ia memanggil nama suaminya. Tanpa menyadari pria tersebut sudah dibunuh Carla. Margo pun memutuskan untuk pergi sendiri menjemput suaminya. Carla menuju gudang tempat anaknya ditahan. Ia mencari di mana Frankie disembunyikan. Tiba-tiba ia mendengar panggilan Frankie, dan suara itu berasal dari atas loteng. Anaknya disekap di atas. Ternyata ada dua gadis kecil lain yang turut disekap bersama Frankie. Saat Carla hendak menurunkan Frankie, ia mendengar kedatangan Margo yang nampak menangis kehilangan suaminya. Tanpa membuang waktu, Carla memukul pipa besi yang menutupi jalan turun dari loteng itu. Margo sadar ada keributan di gudang. Ia kini lebih waspada karena tahu emak-emak yang satu ini adalah anggota pasukan berani mati. Di gudang, Carla meminta dua gadis kecil itu ikut bersamanya, tapi mereka takut. Carla pun berjanji akan kembali untuk mereka. Sementara itu Margo memanggil anjingnya dan menyuruh mengejar Carla. Anjing pembunuh itu berlari ganas, siap menerkam Carla dan Frankie yang sudah terlebih dahulu berlari ke dek kayu dengan sebuah perahu terikat di situ. Margo sampai di dek kayu tersebut menyaksikan anjingnya menggonggong ke arah perahu yang bergerak menjauh. Margo lalu menembak ke arah perahu tersebut. Ternyata Carla dan Frankie sedang bersembunyi di bawah dek kayu, menyelam dalam air. Anjing pembunuh kini menggonggong ke arah bawah dek. Margo tahu pasti ada yang bersembunyi di bawah. Saat ia mendekat dan siap menembak ke bawah, Carla mendadak muncul dan memuntir kaki Margo, dan wanita penculik itu jatuh tercebur ke dalam air. Ia bergumul dengan Margo dan berhasil menghabisi wanita penculik tersebut. Dengan perasaan campur aduk, Carla lalu memeluk erat harta paling berharga yang Tuhan titipkan padanya. Kejadian itu membuktikan bahwa Carla memang benar-benar seorang ibu yang siap mengorbankan segalanya demi sang anak. Emak super ya begini. Carla dan Frankie kembali ke gudang untuk menyelamatkan dua gadis kecil yang juga jadi korban penculikan. Mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang pria bersenjata yang tiba-tiba masuk. Pria itu mengaku sebagai tetangga Margo dan berniat membantu. Carla menceritakan semua yang terjadi pada pria tersebut. Pria itu lalu berinisiatif menurunkan anak-anak di atas loteng. Ia memanggil dua gadis itu turun. Carla langsung curiga karena ia tak pernah memberitahu berapa jumlah anak yang ada di loteng dan bahwa keduanya adalah perempuan. Dengan sebuah ayunan skop di kepala, Carla mengirim pria itu untuk bermimpi buruk.
Ia adalah bagian dari sindikat penculikan anak. Mirip dalam film India di mana polisi datang sesudah kejadian berlangsung lama. Demikian pula para polisi baru muncul saat Carla selesai menghabisi para penculik tersebut sendirian. Peristiwa itu langsung menjadi berita utama. Seorang emak super sendirian menghabisi para penculik anaknya dan berhasil memutus mata rantai sindikat penculikan anak di seluruh dunia. Dan film pun tamat. Demikianlah Jimmers sekalian review film kali ini. Sampai jumpa di review film berikutnya ya. Akhir kata, wassalam.